Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil 'irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Arsalahu Allahu rahmatan lil anam. Id laulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am. وعلى آله البررة الكرام وصحبه مصابيح الظلام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم تنطق فيه جميع الأعضاء ويكون فيه اللسان صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت الأوقات والأوان. وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما زال قائلا وهو أصدق القائلين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول الله تعالى أيضا في آية أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya 'alimu ya 'alimu ya 'alim ya fattah ya fattah ya fattah. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa na'udzubika min tilkal arba'a min ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Majelis Maulid Nabi Musalla Al-Hikmah. Ungkapan ahli hikmah. Orang-orang bijak pun ahli hikmah. Ya, hikmah itu kullu kalamin wafaqal haqq. Hikmah itu kullu kalamin wafaqal haqq. Setiap omongan yang ada berkesesuaian dengan kebenaran itu kullu kalamin wafaqal haqq. Atau al-kalamul masun anil hasri. Al-kalam omongan al-masun yang terjaga anil hasri daripada kebohongan itu hikmah. Jadi hikmah itu ungkapan yang luar biasa karena kullu kalamin wafaqal haqq. Setiap omongan yang berkesesuaian dengan kebenaran itu hikmahnya. Atau al-kalamul masun anil hasri, omongan yang terjaga daripada hikmah. Nah, saya kutipnya ahli hikmah sebagai pembuka maulid kita. Ngaji dikit ya. Masih siap ngaji kan nih? Kayaknya mata udah ngeriap-ngeriap ini. Panitia kopiin nih. Jadi kopi siramin kopi depan bangun. Ya kita ngaji dikit ya. Kata orang bijak, al-insanu masturun bil khalqi ma'rufun bil khulqi.
Al-insan masturun bil khalqi ma'rufun bil khulqi. Al-insan manusia itu kata orang bijak masturun bil khalqi, dia mastur, masih tertutup misteri dengan sosoknya. Jadi misteri itu bahasa Arab tuh ya. Mastur itu semua maf'ul, misteri. Jadi misteri itu bahasa Arab satara yastur, terus mastur misteri. Ya al-insanu masturun bil khalqi, orang itu masih mastur, tertutup, belum terbuka rahasia. Siapa yang masih misteri itu dengan sosoknya. Nanti ma'rufun bil khuluqi, baru ketahuan manusia dengan perangainya. Jadi mengukur manusia itu bukan dengan sosoknya, lihat perangai akhlaknya baru ketahuan. Dalam kriminologi itu ada madzhab-madzhab juga, bukan hanya dalam fikih, madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam ekonomi ada madzhab juga, madzhab Harvard. Nah, dalam kriminologi ada madzhab juga, salah satu madzhab dalam kriminologi madzhab tipologik, tipe roman, orang bilang roman muka, tipe madzhab tipologik. Ya, tokohnya namanya Profesor Dr. Lombroso. Nah, kalau dari namanya Lombroso orang mana nih? Lombroso orang mana? Jawa, Itali, Jawa. Itali ya, Lombroso Itali. Ya nggak apa. Orang jahat itu kelihatan dari wajah, tipe. Makanya madzhab tipologik. Jadi kalau berdasarkan ilmu yang sudah saya pelajari, banyak orang jahat ini. Banyak orang jahat ini kalau berdasar ilmu. Nah, itu orang jahat, madzhab tipologik. Dari muka orang bisa kelihatan dari segi ilmu kriminal. Makanya polisi kalau nangkep maling, dia nggak perlu tanya dari muka lu gue tahu penjahat. Ternyata betul, betul ceramahnya. Saya pernah dibenarkan sama polisi itu. Jadi polisi kalau meriksa orang nggak perlu dia tanya, lihat mukanya, oh ini muka penjahat. Karena dalam ilmu kriminologi, dalam buku itu digambarin muka-muka orang jahat. Jadi berdasarkan ilmu, bapak-bapak banyak cerita orang jahat ini. Ini karena suka bohong sama bininya dah. Ya. Makanya saya alhamdulillah, saya nggak pernah bohong sama bini saya. Kesini betul mau ceramah, karena ada orang keluar kampung ceramah untuk ngayap kemana-mana. Kan ada begini nih, lagi ngaku bini ngaji, selfie sama kiai. Selfie pakai foto, kirim ke bininya. Tuh gue lagi ngaji. Padahal dia sebentar doang selfie dia mancing di situ. Dia selfie sama kiai terus dia mancing, ada yang begitu. Tangga belakang rumah, gitu. Dia selfie sama kiai, ngapa nih gue ngaji nih? Habis itu selfie juga mancing ke Cinangka sama. Wates sebelah kiri mancingan, sebelah kanan mas. Atau Cirenda dekatan Empang Sultan, atau di Rempoak Pelangboya atau Kampung Hutan. Apa itu? Karena saya kayaknya orang Cinere ketemu nih kayak orang Cinere di Empang Sultan Cirende nih. Kayaknya kayak gue kenal orang Cinere, bahkan Tunas Wajah kayak tiganya nggak jauh dari sholat hikmah. Tapi teori itu sekarang gugur kan. Jadi orang jahat itu ternyata tidak melulu diukur dengan wajahnya, maka jadi misteri terus. Belum tentu yang mukanya jahat itu orang jahat. Ada yang justru mukanya mulus, mukanya cakep, jahat ternyata. Dan maka lahirlah istilah white collar criminal. Nah, jarang mau lihat begini. Kemudian istilah white collar criminal. White putih, color kerah. Kriminal kejahatan kerah putih. Bukan white collar, itu color hijau, penjahat juga tuh color hijau tuh. Ini white collar. Dan penjahat sekarang itu tidak seperti penjahat yang digambarkan dalam buku-buku kriminologi. Bapak orang jahat sekarang Pak Luah keren Pak, pakai dasi, cincinnya zamrud, sepatunya aja mereknya Crocodile, merek buaya Pak. Itu 20 juta tuh sepatunya. Kos kakinya saya lihat ada 3.500.000. Bayangkan kos kaki 3 juta. Kalau kita kos kaki 3 miliar di pasar malam dapat 3 karung gitu ya. Di kos kaki 3,5 juta dapat 3 karung. Dia kos masuk jentangannya rolek mahal. Nyolongnya nggak perlu dobrak itu, nggak perlu dari kantor. Lahirnya istilah cybercrime. Ya melalui bobol bank itu saking tinggi. Jadi orang jahat sekarang susah. Kita sangka dia orang jahat, enggak jahat. Kita sangka dia orang tidak jahat, ya ternyata orang. Jadi masih mastur terus misteri. Kita lihat orang itu dengan akhlaknya. Oh, dia orang baik. Kita tahu dia orang baik akhlaknya, bukan sosoknya. Maka hati-hati jangan salah milih. Jangan salah milih. Nah, kita lihat orang yang akhlaknya, track recordnya orang bilang. Nah ternyata ini kemudian yang dibaca, dijejaki oleh orangnya Abdullah bin Salam.
Abdullah bin Salam itu rahib Yahudi di Madinah. Namanya Abdullah bin, agama Yahudi dan dia pendeta Yahudi. Namanya Abdullah bin, kira-kira kalau namanya Abdullah bin Salam pantasnya orang mana? Orang Islam, orang Cinere. Si Dullah anaknya Haji Salam kan gitu ya. Abdullah bin Salam, si Dullah anaknya Haji. Dullah mana? Dullahnya Haji Salam kan kita orang Betawi. Dullah Haji. Nah, Abdullah bin Salam ini pendeta Yahudi rahib di Madinah. Dia tahu nama Nabi Muhammad sudah disebut-sebut dalam Taurat dan Injil. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asarih dzalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil, karena dia rahib Yahudi, dia baca Injil, tahu Nabi Muhammad Rasulullah. Dzalika masaluhum fit Taurati wal Injil. Sudah disebut nama Nabi Muhammad di Taurat dan Injil. Cuma di rahib Yahudi baru cuma dengar namanya, belum sempat ketemu dengan orangnya. Jadi kenal namanya dari Taurat dan Injil yang dia baca, bahkan dia hafal Taurat. Cuma satu saja belum pernah ketemu dengan sosok Rasulullah. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi hijrah ke mana? Tadi itu qala'a badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an billahi dagi qala'a badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta jika syarrafal madinah marhaban ya khairada. Subhan disambut. Saya kalau ke Madinah terbayang tuh pola al-badru, cuma enggak sebelah mana Rasulullah masuk Madinah, saya belum tahu. Dari pojok sebelah mana Nabi masuk Madinah. Itu katanya ke Madinah terbayang pola al-badru alaina. Subhan. Nanti sini terbayang hijrahnya Nabi masuk ke Yasrib, waktu itu belum jadi Madinah. Enak masuk ke Madinah, Masya Allah. Mana yang belum pernah ke Madinah, angkat tangan. Yang belum ke Madinah, angkat tangan. Angkat yang baru malu, jangan gengsi-gengsi, nggak punya mobil, nggak punya gengsi, nggak punya rumah, motor, boleh. Ini yang belum pernah ke Madinah, angkat tangan. Biar didoain malaikat Jibril di malam musulah angkat tangan. Angkat tangan semuanya, yang belum, angkat tangan. Biar malaikatnya, ya Allah kasih rezeki belum pernah Madinah, angkat tangan. Innalillahi, banyak amat. Itu angkat tangan yang mau berangkatin dulu siapa? Angkat tahun sudah angkat tangan katain lagi mau berangkat, angkat semangat amat angkat tangan. Bu, ada yang belum ke Madinah angkat tangan? Ada? Mau ke Madinah? Mau ke Madinah? Gampang. Ibu kalau belanja sayuran ada kembaliannya enggak? Belanja sayuran ada kembalian 300.000, celengin. Jangan boro-boro, amin. Besok belanjanya ada kembalian 400.000, celengin, amin. Belanja sayuran ada kembalian 500.000, celengin. Ada kembalian 600.000, celengin. Ada kembalian 750.000, celengin. Ada kembalian 950.000 belanja sayuran, ada kembalian celengin. Lu amin-amin laki lu ngasih belanja berduit. Hebat amat belanja kembali 350.000. Ya Ustaz boro-boro ngasih duit belanja lecak semuanya itu duit. Bapak mau ke Madinah? Mau ke Madinah? Mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Berhenti mancing. Kan mancing mulu kapan mau ke Madinah? Kan mahal kroto, pelet,
keju krab, DO, sarden, apa lagi? Hah? Telur bebek, betul nggak? Iya, hafalan gua belum. Ke Madinah, Masya Allah. Nah, Abdullah bin Salam ikut dalam kerumunan orang-orang Madinah, mau Ansornya, Yahudi, Nasrani, pengen lihat mana sosok Nabi Muhammad. Dia ingin membuktikan apakah Taurat berbicara benar tentang sosok Rasulullah. Di perkumpulan berdesak-desakan. Subhanallah, ketika pertama kali melihat sosok Nabi, lihat wajahnya, apa komentarnya? Inna hadzal wajh laysa biwajhin kadzdzab. Inna hadzal wajh, sungguh wajah Muhammad ini laysa biwajhin kadzdzab, bukanlah wajah seorang pembohong. Jadi Nabi Muhammad itu dari mukanya saja tidak mencerminkan wajah seorang pembohong. Pengen tentu, Masya Allah. Rasulullah dari mukanya saja tidak mencerminkan wajah seorang. Itulah hebatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kalau kita di masturun bil khulqi, masih misteri dengan sosok kita, ma'rufun bil khuluqi, ketahuan dengan akhlak kita. Jadi ada hikmahnya, mengukur orang itu bukan sosok penampilannya, lihat akhlaknya. Jangan lihat janji-janjinya, jangan lihat nanti akhlaknya. Oh, sudah dibuktikan. Dan sampai 5 tahun Jakarta luar biasa. Nah, orang itu kita ukur dengan akhlak. Maka kata inna hadzal wajh laisa biwajhin kadzdzabin. Sebenarnya wajah Muhammad itu tidaklah mencerminkan wajah seorang pendusta. Terus rekam jejaknya diikuti oleh Abdullah bin Salam sampai peristiwa Thaif. Aqama syahran, Nabi bermukim 1 bulan berdakwah menyiarkan agama Islam, kalimat tauhid. Padahal yang datang ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur wa ma arsalnaka illa rahmatan lil wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Masyaallah, yang datang dengan segala sifat kemuliaannya. Apa yang dihadapi Rasul bukan sambutan tapi sambitan. Kalau datang ke Madinah sambutan tolak al-badru. Kalau datang ke Thaif bukan sambutan, sambitan. Dilempari batu Nabi. Sampai riwayat mengatakan kening beliau berdarah, gigi beliau copot. Kenapa? Batu banyak menimpa kepala beliau. Hebat Rasulullah melindungi dirinya. Tangan kiri di atas kepala. Diajarkan Nabi kalau ada bahaya, cari keselamatan. Jadi tetap Nabi melindungi kepala beliau dengan satu tangan. Karena batu banyak. Tapi juga di dalam penderitaan, kesusahan tidak lupa bela agama Allah. Tangan kanan beliau, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Illa wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak ada satu batu pun yang dipungut sama Nabi untuk membalasnya. Cuma didoain Allahumma hdi. Tangan kiri beliau melindungi kepala. Itu ngajarin kita kalau ada bahaya cari keselamatan. Barangkali kalau kita disambitin orang kabur kali ya, kaburnya ngumpet di kolong meja, minimal nyari tampah biar nggak kena parah. Nabi diajarin melindungi keselamatan diri. Bukan ya udah lu sambitin aja, gua kan Nabi. Enggak, cari keselamatan. Wala tulqu bi aydikum ila nadir. Tapi tetap bela agama. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah kaum itu, mereka tidak tahu apa yang aku sampaikan ini kebenaran. Sampai malaikat Jibril itu hadir dalam riwayat kita. Malaikat Jibril hadir ingin bantuin Nabi. Hal turidu an uhlika haula'il qauma. Hai Muhammad, apakah kau mau aku hancurkan itu kaum Thaif? In syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain. Kalau kau mau 2 gunung aku ratakan untuk orang-orang Taif itu. Subhanallah. Ditawarin Nabi untuk dibela agar orang-orang Taif yang sudah melempari beliau dengan batu dibantuin malaikat supaya dihancur. Di sini rekam jejaknya oleh Abdullah bin Salam. Lihat nih, Muhammad mendendam dan ternyata tidak ada satu batu pun yang dipakai membalas untuk malah kezaliman orang dibayar dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin
بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, amin. Ternyata yang zalim lagi perang sama yang zalim, yang zalim perang sama yang zalim, yang zalim perang sama yang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah ditawarin pembelaan. Andai kata kita, Masya Allah, mau ditolongin, jangankan malaikat, manusia yang punya pangkat, Masya Allah, matur no. Ini malaikat, bayangkan, ini direkam jejaknya oleh Abdullah bin Salam, ini Muhammad dendam enggak? Ternyata enggak. Jangan, la. Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Katanya, jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan. Bal arju, akan tapi aku berharap ayyukhrijallah, Allah keluarkan min aslabihim, dari anak keturunan mereka, man ya'budullaha, yang akan menyembah Allah, wala yusyriku bi syai'an, dan tidak akan mempersekutukan Allah. Ya Allah, didoain. Alhamdulillah, nggak nyampe jatuh generasi anak, orang tuanya datang ke Madinah. Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Belum sampai ke generasi aslamnya, orang-orang tuanya masuk Islam. Ya, atau mungkin bahasa kita, nggak apa-apa dah engkongnya beleguk, kok beleguk. Nggak apa-apa engkongnya beleguk, mudah-mudahan nanti di anaknya baik. Bapaknya beleguk dan anaknya baik. Anaknya beleguk juga, mudah-mudahan di cucunya baik. Di cucunya beleguknya mudah-mudahan cicit. Jadi engkong, anak, cucu, cicit. Buat cicit apa? Engkong, anak, cucu, cicit. Buat cicit apa? Cucurut. Alhamdulillah, di generasi cicit ada yang jadi kiai. Engkongnya bukan kiai, Pak. Jadi kiai di cicitnya tuh. Maka Nabi jangan. Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim, akan tapi aku berharap Allah keluarkan dari anak keturunan mereka man ya'budullah, yang akan menyembah Allah, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak mempersekutukan Allah. Allah ijabah, enggak nyampe generasi cicit, di generasi orang tuanya sudah ikhlas. Ada itu berkat Allah mahdi qaumi fa innahu bismillah rahmatan lil, dan ini direkam jejak oleh Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam akhirnya masuk Islam bukan ujuk-ujuk masuk, kan direkam jejaknya. Maka hati-hati milih pemimpin, lihat rekam jejaknya. Tanya gimana tuh kasus 1598, gimana EKTP-nya, gimana wadasnya, tanya semuanya, rekam jejaknya. Jangan salah siap rekam jejaknya. Ini diajarkan dalam agama. Maka Abdullah bin Salam, Yahudi, pendeta Yahudi, asyhadu an la ilaha wa asyhadu annaka Muhammadur, setelah dia rekam. Jadi dia yakin mana ini orang tidak sembarangan. Ini orang tidak sembarangan. Dari sosoknya saja, inna hadzal wajha laisa biwajhin kadzabin. Sungguhnya wajah Muhammad itu tidaklah mencerminkan wajah seorang pendusta. Sosoknya itu beda. Dan kalau kita masturun bil khalqi ma'rufun bil khulqi. Kita ini masih misteri dengan, tapi insya Allah yang nomor satu nggak misteri. Nggak misteri. Udah karyanya ada Jakarta, ya. Dalam merekam jejak betul siapa sosok Nabi Muhammad sallallahu. Ada rekam jejak lagi yang terakhir. Ketika Fathu Makkah, pembebasan kota, Rasulullah datang ke tanah kelahiran dalam rangka membebaskan kota Makkah dari syirik.
Orang-orang di Mekah mendengar kedatangan Rasulullah. Ini awas, Rasulullah hijrah ke Madinah bukan karena Rasul takut tuh. Gak ada rasa takut pada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah hijrah itu bukan karena Rasul takut. Rasulullah itu diberikan kekuatan oleh Allah. Satu orang ya dari 100 laki-laki kuat diberikan kuat kepada Rasul. Jadi pada diri Rasulullah satu orang itu ada 100 kekuatan laki-laki kuat. Ada 100 kekuatan laki-laki. Maka hijrah Nabi ke Madinah bukan karena takut, karena azizun 'alaihi ma, berat atas diri Nabi penderitaan kalian. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Islam itu tidak hanya semata-mata kebenaran Islam, tapi lebih ditentukan karena faktor bahasa keren integritas pembawa kebenaran. Jadi percuma kita ngomong kebenaran kalau kita ngomong bohong. Saya dulu pesantren ada kitabnya Al-Qira'atul Rasyidah, pelajaran mutawah. Judul kitab itu judul bacaannya Al-Amanatu Kanzun. Diajarin itu Masya Allah. Ceritanya ada seorang penggembala kambing. Digembala di pinggir hutan. Dia pengen leceng-leceng orang. Dia bilang, serigala, azibah, serigala. Orang di kampung semuanya keluar pengen nolongin dia. Karena dia teriak-teriak diserang serigala. Azibah. Orang kampung keluar semuanya bawa tongkat, bawa benda, bawa golok, bawa pedang. Sampai di pinggir hutan, itu penggembala dia tahu, kena lu bohong-bohongin. Kena lu goro-goroin. Dia cuma pengen bikin itu aja, bohong-bohongin orang orang sialan tuh mau makan, sampai gue tinggal makan gue udah bilang Allah majanibi syaitan, sampai gue tinggal tuh, karena pengen nolongin dia, itu udah mau ngapain kan? Udah Allah majanibi sampai turun lagi, mau nolongin dia, bawa tongkat, bawa pedang tuh. Udah sampai di pinggir hutan, itu penggembala teh, kena lu gue leceh-lecehin, orang sialannya anak. Udah lain peristiwa, dia teriak lagi azibah, serigala. Ini benar-benar serigalanya ada kan? Seriganya ada. Orang kampung akhirnya ambil kesimpulan bohong. Kemarin kita bohongin ke dia. Padahal kalau sekarang serigalanya benar ada tuh, makan kambing-kambing. Dia teriak daripada datang. Karena orang ngambil pelajaran kemarin aja dia bilang serigala, ternyata kita dibohong. Tuh bohong sekali, akhirnya nggak percaya. Kalau kita kan goblok udah bohongin berapa kali? Itu bohong sekali, orang kampung nggak percaya. Bohong lagi, bener aja, nggak ada serigalanya waktu pertama. Yang kedua dia tidak serigala, bener. Meskipun benar kan karena pernah bohong, akhirnya orang tidak Disitulah hebatnya sosok junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanah, tabik dan patronah. Saya ceritakan akhlaknya. Habis perang, ya tentara pada usia Rasulullah, kami haus, kami butuh minum. Kata Nabi, atil girbah, bos ini girbah. Girbah itu tempat minum dari kulit, karena dulu belum ada teknologi ember plastik ya. Atil, orang Arab dulu bikin embernya dari kulit binatang dijahit tuh buat nimba, itu nggak bocor tuh. Atil girbah, ambil girbah, bawain ke sana. Nabi masukin tangan beliau ke dalam girbah tuh, kantong kulit buat timban masuk. Keluar air. Masya Allah, air keluar. Itu mukjizat namanya. Air yang keluar dari jari-jari Nabi. Maka kata ulama, khairu ma'un naba min yadin nabil muttaba. Sebaik-baik air, kata ulama, ma'un adalah air naba yang memancar min yadin nabil muttaba, dari tangan Nabi yang diikuti omongan dan perilakunya. Summa zamzamu, kan air zamzam. Summa nilu, dan summa baqil anhar. Jadi air yang terbaik bukan zamzam. Air yang memancar dari tangan Nabi, khairu ma'un naba min yadin nabil muttaba. Summa zamzamu, summa nilu, summa baqil anhar. Jadi yang utama adalah air yang memancar di tangan Nabi itu. Baru air zamzam, habis itu sungai Nil, biasanya baru baqil anhar, sungai yang lainnya. Cisadane, Pesanggrahan, Kali Kerukut, Kali Angker, sekali apa sini? Kali Grogol, ngambek mulu nggak? Ya tuh Kali Grogol, Citarum, Cisadane itu baru. Jadi yang terbaik itu air. Sudah, sahabat minum semuanya. Akhirnya ada tinggal seukuran minum satu orang. Sahabat dia, Rasulullah, saya minum sisa Rasulullah. Karena sahabat itu takzim pada Nabi, sisa air biar Nabi minumnya, saya sisanya saja. Apa kata Nabi? Sayyidul qaum khatimuhum.
Saya ini sayyidul qaum, pemimpin satu kaum, khadimum adalah orang yang melayani kaum. Jadi Pak Lurah ini sayyidul qaum. Jadi bukan kita melayani Pak Lurah, Pak Lurah melayani kita. Jadi kalau perlu Pak Lurah nanti data RT dan mana KTP-nya. Pak Lurah datang ke rumah masing-masing. Karena sayyidul qaum khadim. Terus Rasulullah. Kata Nabi, jangan kamu minum duluan. Saya ini sayyidul qaum khadim. Saya adalah yang melayani kaum. Masya Allah. Terus sahabat minum, Nabi minum sisanya. Jadi sebetulnya rakyat duluan yang kenyang, baru pemimpinnya kenyang belakangan. Rakyat dulu minum, baru pemimpinnya yang minum. Yang ada, siapa dulu yang kenyang? Yang kenyang siapa dulu yang ada? Gak pernah akan tampil seorang pemimpin seperti junjungan kita Nabi besar Muhammad. Bayangkan seorang Nabi, bukan RT, ini baru jadi RT ini udah sok banget. Ada RT sini? Mana RT? Baru jadi RT itu sok banget kalau mau kerja bakti, yasinan kagak, tahlilan kagak, dirian ngawin, menyunatin ngundang. Ada nggak yasinan, nggak tahlilan, dirian ngawinin, nyunatin ngundang ada? Orang siapa nih? Kalau rajin sembahyang kan, oh iya rajin sembahyang siapa? Udah, nggak usah ngundang satu-satu. Kemudian besok hari Sabtu kita kondangan rame-rame sembahyang subuh kan enak ya? Karena kita kenal tuh orang rajin ibadah. Rasulullah sayyidul qaum khadim. Saya ini sayyidul qaum, saya melayani kalian. Akhirnya Rasulullah minum yang terakhir setelah para sahabat nih. Satu. Yang kedua peristiwa ada sahabat, ya Rasul saya punya kambing indisha. Kata sahabat, ana dzabha, kata sahabat saya yang menyembelihnya. Yang lain ana salbuha, saya yang mengulitinya. Sahabatnya ana tabuha, saya yang masaknya. Katanya wa alayya khatawa, dan saya nyari kayu bakarnya. Bayangkan Nabi ikut serta nyari kayu bakar. Kalau kita kan duduk manis, betul nggak? Iya, ada sahabat, ya roha indisha, saya punya kambing Rasul. Kata sahabat yang satu, ana dzabha, biar saya yang memotong. Qala al-akhar ana salbuha, saya yang mengulitinya. Qala al-akhar ana tabuha, saya yang akan memasaknya. Kata Nabi, wa alayya khatawa, saya akan nyari kayu bakarnya. Jadi Nabi ikut serta nyari kayu bakar. Bukan duduk manis saja, tinggal itu ukuran Nabi ya. Sekarang kita ada Pak Lurah belum manis, tinggal makan dulu Pak Lurah ya. Tinggal makan aja. Nabi enggak, Nabi turun tangan nyari kayu untuk bisa masakkan. Jadi enggak pernah akan lahir pemimpin seperti junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Maka orang tertarik pada Nabi Muhammad itu bukan semata-mata karena kebenaran Islamnya. Kalau bahasa kerennya, orang mengakui Islam sebagai kebenaran itu karena faktor integritas pembawa kebenaran. Jadi percuma saja ngomong kebenaran kalau kita tukang bohong, bohong. Maka kita dengar man aksara min syai'in urifa bih. Man aksara min, sampai orang yang membanyakkan sesuatu, urifa bih, dikenallah dia dengan sesuatu itu. Kalau sering tidur disebut tukang tidur. Kalau sering berak disebut tukang berak. Kalau sering joget disebut tukang joget. Kalau sering mancing disebut tukang mancing. Kalau sering kawin disebut tukang kawin. Kalau sering bohong disebut tukang bohong. Man aksara min syai'in urifa bih. Siapa orang yang membanyakkan sesuatu, maka dikenallah ia dengan sesuatu. Kalau orang sering tidur, tukang tidur. Sering kentut disebut tukang kentut. Sering utang disebut tukang utang. Sering kawin disebut tukang kawin. Sering mancing disebut tukang mancing. Sering joget disebut tukang. Maka Rasulullah tidak pernah ada lakop yang lain. Maka kalau ada orang sering bohong disebut tukang bohong, wajar karena Anda sering bohong, maka Anda disebut tukang bohong. Inilah contoh sepanjang masa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup saja dengan ungkapan beliau dalam hadis kata beliau, kafa bil Islam wasyaibil mar'i nahiyan. Kafa, cukuplah bil Islam, dengan Islam, dengan segala aturan lainnya, halal haram perintah, cukup dengan Islam. Kita nggak perlu aturan lain kecuali dulu pada Islam, Quran dan Sunnah. Ini namanya ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat berupa firman Allah dan sabda Nabi, Quran dan Sunnah. Yang kedua wasyaibi, dan uban di kepala lil mar'i, bagi seorang nahiyan, mencegah dia untuk tidak macam-macam. Jadi cukup dua, dengan Islam dan uban di kepala. Islamnya ayat qauliyah berupa ayat Quran dan hadis Nabi. Ayat kauniyahnya, ayat kejadiannya uban. Kata Nabi, cukup dengan Islam dan uban membuat kita tidak kafa bil Islam wasaibil mar'in nahiyan. Cukuplah dengan Islam dan uban di kepala bagi seorang mencegah dia untuk tidak macam-macam. Uban.
Islam udah hebat. Yang kedua ayat qaumiyah uban nih. Kalau udah ubanan jangan macam-macam. Udah kalau ubanan konsentrasi ke akhir. Nasihatnya bikapa bil Islam wasyaibilil mar'in nahiyah. Cukuplah dengan Islam dan uban di kepala kita mencegah kita untuk tidak macam. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Ada enggak asyhadu an la ilaha illallah? Enggak ada. Asyhadu colok mata lu kan gitu. Asyhadu an la. Ada yang begini. Illallah isyarat ya, isyarat la ilaha kul huwallahu ahad. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan negeri yang kita cinta ini dipimpin oleh orang betul-betul yang dapat ridho Allah Subhanahu. Amin ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma hdina fiman hadain wa 'afina fiman 'afain wa tawallana fiman tawallain wa barik lana fima a'tain wa qina syarra ma qadait. Amin ya rabbal alamin. Di Masjidil Haram amin, Masjid Nabawi amin, Masjidil Aqsa amin, Mushola Al-Hikmah amin, Nikmatul Hidayat amin, Al-Azhar amin. Jadi rupanya semuanya sepakat mengamin. Amin ya rabbal. Jangan diganti qabul, enggak amin. Dia bisa banget biar orang yang nyebut amin belum qabul. Kepala lu kencang. Amin ya rabbal. Ya Allah. Ini Allah sudah hadirkan orang yang bertentu 100 tahun. 200 tahun akan dimunculkan oleh orang-orang yang benar dan membawa kebaikan. Saya tutup dengan pesan guru saya di Jawa Timur. Jangan pilih orang benar. Kalau pilih orang benar bisa jadi nanti bisa jadi tidak. Juga angkat orang benar kalau benar sekarang, pilihlah kebenaran. Kalau kebenaran nggak pernah berubah dari sekarang sampai hari kiamat. Halal tetap haram, haram tetap haram. Itu kebenaran nggak pernah. Kalau orang benar bisa jadi berubah. Tadinya orang benar jadi orang tidak. Tadinya orang tidak benar jadi benar, namanya dunia. Tapi kebenaran tidak pernah berubah. Nah, sekarang kita dapat kesempatan ada orang benar dan membawa kebenaran. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan salat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa lana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina
يومنا هذا إلى يوم الآخرة يا رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.